Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas amal yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Salat di awal waktu. Lalu pertanyaan berikutnya, salat itu berat apa ringan? Gimana? Ringan. Orang yang merasa salat itu ringan, apalagi nikmat, itu sudah mencapai derajat khusyuk. Apa benar? Tanya aja. Kemarin itu merujuk kepada Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 45-46. Orang khusyuk itu orang apa? Orang yang yakin bahwa dia akan berjumpa dengan Allah dan yakin bahwa dia akan kembali kepadanya. Kita telah bahas apa yang dimaksud dengan yakin berjumpa dengan Allah itu nanti di akhirat, atau setiap sedang sholat sadar dirinya berjumpa dengan Allah. Dua-duanya ada dalilnya. Tetapi apa kaitannya salat khusyuk dengan keyakinan kembali kepada Allah? Pernah dengar nggak sabda Nabi bahwa amal yang pertama kali dihisab itu apa? Salat. Jadi bekal utama kita kembali kepada Allah itu adalah salat. Bukan sekedar bekal pertama, tapi juga utama. Maka mengapa disebut utama? Karena salat itu ketika dihisab memiliki peran yang strategis. Idza salahat sairu amali. Kalau ketika dihisab salatnya itu baik, maka amal-amal yang lainnya baik. Wa idza fasadat sairu amali. Apabila salatnya rusak, apalagi bolong-bolong, apalagi enggak salatan, maka rusak amal yang lainnya. Nah, kalau orang yakin bahwa salat itu adalah bekal utama dan pertama ketika kembali kepada Allah, berarti gimana mengerjakannya? Mengerjakannya serius, sungguh-sungguh, dijaga mana rukunnya, mana syarat sahnya, mana syarat wajibnya, mana makruhnya untuk dihindarkan, mana sunatnya untuk ditunaikan. Sungguh-sungguh, namanya juga bekal pertama dan utama, akan sungguh-sungguh. Jadi bagaimana tidak khusyuk ketika sedang sholat kita berhadapan dengan Allah, ketika sedang sholat sadar sholat itu bekal utama dan pertama.
Ya mas sekalian, kita ambil ilustrasi sekarang. Kita seorang karyawan, dipanggil oleh bos di sebuah perusahaan di mana kita bekerja. Kita menghadap ke bos itu, berani nggak kita menghadap kepada dia dengan kaos oblong? Berani nggak? Baju sekedarnya saja, bolong-bolong, pakai sendal jepit. Berani nggak kita menghadap kepada bos begitu? Jawab, gimana? Berani nggak? Enggak. Padahal bos itu menjamin nyawa kita nggak? Enggak. Menjamin rezeki kita nggak? Enggak. Apa bos itu? Hanya bos aja. Dia mimpin sebuah perusahaan di mana kita di dalamnya. Kita sudah luar biasa hormatnya. Menatap wajahnya aja nggak sanggup. Nunduk aja. Tanya baru bunyi. Sekarang bayangkan, kita mau menghadap Allah, pakai baju batik, gambarnya di mana-mana, atau pakai kaos, tangannya pendek. Bagaimana itu mencerminkan kita berhadapan dengan Allah yang menghidupkan kita? Bagaimana itu mencerminkan kita menghadap Allah yang menentukan rezeki kita? Dari situ saja sudah tercermin. Maka Al-Quran mengatakan, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Kenakan busana yang baik ketika setiap ke masjid. Mengapa Pak Umay berkali-kali di sini menganjurkan, coba beli baju khusus untuk sholat, warnanya putih, ya, tangannya panjang, beli khusus. Kenapa kita untuk lebaran kita berani-berani beli baju baru, ya, untuk sholat? Bikin beli 3, 4 putih semua, pakai itu untuk sholat. Itu mencerminkan bahwa kita, dari pakaian saya sudah mencerminkan kita berhadapan dengan Allah. Coba mulai diinsafi sekarang, tampilkan dulu. Nah itu adalah sholat khusyuk. Ciri-ciri fisiknya saja sudah beda. Terus ketika sedang sholat gimana? Pandangan kita kemana ketika sedang sholat? Ke tempat sujud. Ya nggak ada orang sholat khusyuk, matanya kemana-mana gitu. Khusyuk ke situ, tertuju ke tempat sujud. Dari situ udah mencerminkan. Nah, pada waktu yang lalu kita telah membahas bahwa bagaimana upaya kita mencapai sholat yang khusyuk, di mana kita merasa ringan, bahkan nikmat. Pak Umay ulang, ringan menunaikan sholat itu, bahkan nikmat. Nggak ada lagi kesiangan ketika subuh. Nikmat sholat itu. Bagaimana nggak nikmat? Kita berbincang langsung dengan yang maha segala. Kita berbincang dengan kekasih dunia saja sudah nikmat. Ini dengan Allah yang maha segala. Harus nikmat. Kemarin sudah kita bahas, ada 4 upaya kita untuk memperoleh sholat yang khusyuk. Yang pertama sudah dibahas. Apa yang pertama? Menyadari maksud dan tujuan menunaikan sholat. Sudah kita bahas. Maksud dan tujuan menunaikan sholat itu ada 2. Satu apa?
surat Toha ayat 14 bahwa maksud dan tujuan salat itu mengingat Allah. Untuk apa mengingat Allah? Dijelaskan di surat 13 ayat 28, dengan mengingat Allah hati akan tenang. Dan ketenangan hati itu adalah kebahagiaan pribadi. Setiap pribadi ingin tenang, ada sholat, karena sholat itu mengingat Allah. Nah, yang kedua, maksud dan tujuan sholat itu difirmankan Allah dalam surat 29 ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar waladzikrul akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Salat itu jika ditunaikan dengan baik, maka dapat menghindarkan perbuatan dan perkataan keji dan munkar. Ketika manusia dapat menghindarkan perbuatan keji dan munkar, maka masyarakatnya akan aman. Jadi dengan zikir hati akan tenang, dengan sholat terhindar perbuatan keji dan munkar, berarti masyarakatnya akan aman. Apalagi tiap pribadi manusia tenang, masyarakatnya aman. Itu sholat yang benar. Jadi kalau sekarang kenyataannya hati resah, masyarakatnya kacau, di sana sini diliputi ketakutan, itu karena nggak sholatan, nggak sholat. Nah itu cara upaya mencapai sholat khusyuk, menyadari maksud dan tujuan menunaikan sholat. Yang kedua, memahami makna gerakan dalam sholat. As-salatu riyadatul badan. Sholat itu adalah olahraga. Oleh penulisnya Dr. Dardanto Shah itu dibahas semua gerakan sholat itu berkaitan dengan kesehatan badan. Karena dia adalah dokter olahraga, dokter gitu ya. Dibahas demikian rupa bagaimana posisi peredaran darah ketika begini, dibahas demikian rupa. Sayang Pak Umay tidak menguasai istilah-istilah kedokteran dan olahraga sehingga tidak bisa menguraikan. Tapi paling tidak begini, yang kita coba bahas sekarang, yang gampang-gampang aja. Salat itu dimulai dengan apa? Takbir. Takbir kalimatnya apa? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Gerakannya gimana? Diangkat tangannya sejajar daun telinga, menghadap ke kiblat. Jadi bukan begini, tapi begini. Ininya dilembutkan, bukan begini. Ini dilembutkan. Allah. Kalau dalam ilmu peperangan, jika musuh sudah begini, apa artinya? Nyerah. Jadi memahami gerakan sholat, ketika takbir mengucapkan Allahu Akbar itu, dari kalimatnya menunjukkan Allah Maha Besar, aku sangat kecil, maka aku pasrah menyerah kepadanya. Makanya dua-duanya kan itu memahami gerakan. Nah itu tidak mungkin bisa memahami gerakan kalau nggak paham juga bacaannya. Apalagi jangan lupa
Sholat itu gerakan dulu diajarkannya, bukan bacaan. Jadi waktu Rasulullah pulang Mi'raj menerima kewajiban sholat, itu Jibril datang ke Babu Salam memperagakan gerakan sholat. Bacaannya belakangan, jadi gerakan dulu. Makanya kata Nabi kepada para sahabatnya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat, bukan mendengar. Kalau mendengar berarti apa? Bacaan, tapi apa? Gerakan. Jadi sholat itu turunnya gerakan dulu. Jadi begini, begini dan seterusnya, itu wahyu, itu bukan karangan Nabi. Maka nggak boleh dirubah-rubah. Terus sesudah ini lalu apa? Begini. Di mana telapak tangan kiri diletakkan di dada. Lalu telapak tangan yang kanan memegang pergelangan tangan kiri di dada. Apa itu maknanya? Maknanya adalah jangan lupa ketika turun surat An-Nas itu sesungguhnya kisahnya panjang. Itu di dalam dada manusia itu ada namanya Khannas. Namanya apa? Khannas. Apa Khannas itu? Itu setan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu mengganggu, membisik-bisikan di dalam dada manusia. Makanya aneh nggak coba? Kalau kita sebelum sholat, kita nggak banyak ingatan kemana-mana. Begitu sholat, yang tadi lupa pada ingat. Siapa yang membawa ingatan itu ngawur kemana-mana? Khannas. Ini diginiin sebagai perlambang bahwa kita kendalikan ini Khannas ini. Makanya di dada, bukan di sini. Ini saat Allah Akbar, ini di bawah, di dada. Jadi harus ngerti itu. Nah, kalau sudah ininya begini, matanya tertuju ke tempat sujud, maka kita itu saja udah mencerminkan betapa kita serius mengerjakan sholat itu. Terus sesudah baca bacaan dari mulai doa iftitah atau istiftah, lalu baca Fatihah, lalu baca surat, kemudian kita ruku. Ruku itu membungkuk segini. Ini dengan ini rata. Pandangan tetap ke tempat sujud. Abang kita ucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Kalau tadi ketika begini Allahu Akbar, Allah maha besar, aku ini kecil. Sekarang ketika ruku, maha suci Tuhanku, Rabbku yang maha agung. Kebalikan agung apa? Hina. Berarti saat ruku, seorang hamba menyadari betapa hinanya dibanding dengan kemahaagungan Allah. Lalu begitu kita bangun berdiri sampai Allahu liman hamidah, banyak kisahnya, tapi kita kebut saja. Maha suci Allah. Allah mendengar hamba yang memuji kepadanya. Lalu kita baca apa? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sesudah kita mengakui betapa hinanya aku dan betapa maha agungnya Allah, begitu bangun kita memuji Allah sepenuh langit, sepenuh bumi.
dan sepenuh segala sesuatu selain langit dan bumi. Lalu apa? Sujud. Ketika sujud, apa bacaannya? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Kalau begitu aku ini apa? Rendah. Bagaimana cermin rendahnya? Organ tubuh kita itu kalau kita bagi menjadi 3 bagian besar. Bagian atas dari leher ke atas, bagian tengah dari lutut ke leher, bagian bawah kaki. Itu ketika sujud, yang paling tinggi, di mana kehebatan manusia ada di kepalanya, gantengnya di kepalanya, cantiknya di kepalanya, itu ditundukkan ke bumi, ditempelkan itu dahi itu ke bumi tempat sujud itu, disejajarkan dengan organ tubuh yang paling rendah. Namanya apa? Kaki. Sementara organ tubuh yang paling hina, sehingga tidak mau kelihatan oleh orang lain. Kenapa? Daerah ini daerah aurat. Itu ketika sujud, dinaikkan ke atas jadi nungging begini. Kepala dengan kaki sejajar, yang ini dinaikkan. Ada dalam Asrarus Salat Imam Ghazali disebut, kenapa yang ini dinaikkan ketika sujud itu? Jadi kemuliaan manusia itu sangat ditentukan dengan kemampuan menjaga daerah ini. Itu ketika sujud. Terus seluruh ujung-ujung dari organ tubuh itu dihadapkan ke kiblat. Jari jemari kaki dilipat menghadap kiblat. Ini ke kiblat. Begitu ketika sujud. Apa tadi bacaannya? Maha suci Rabbku yang maha tinggi, aku ini rendah. Jadi aku kecil, aku hina, aku rendah. Jadi sholat itu mendidik manusia menjadi orang yang rendah hati, terutama di sisi Allah. Sampai ada hadis qudsi, firman Allah. Apa kata Allah? Laisa kullu musallin yusalli, innama ataqabbalu sholat liman tawaddu'a li'azammati. Tidak semua orang yang sholat adalah sholat di mata Allah. Sesungguhnya aku hanya menerima orang yang sholat karena dia rendah hati, tawadu kepada keagunganku. Jadi sholat itu pendidikan rendah hati. Ingat nggak? Iblis itu kenapa dikutuk? Karena nggak mau apa? Nggak mau sujud. Kenapa nggak mau sujud? Sombong. Jadi kalau ada orang sholatnya rajin, tapi masa petantang-petenteng sombong, itu sholatnya belum khusyuk, belum mendidik diri. Dari 3 gerakan pokok, berdiri Allahu Akbar, aku ini kecil, ruku Subhana Rabbiyal Azim, aku ini hina, sujud Subhana Rabbiyal A'la, aku ini apa? Rendah. Semua mendidik diri kita menjadi orang yang rendah hati. Bagaimana kalau orang sudah rendah hati? Nah, nanti ada manfaat berikutnya. Pasti Allah akan bimbing dengan hidayahnya. Karena orang yang sombong dibelokkan dari ayat Allah. Di Quran surat 7 ayat 146. Jadi jamaah sekalian, upaya kita untuk mencapai sholat yang khusyuk itu adalah memahami makna gerakan. Makna gerakan itu yang terakhir, gerakan kita ngapain? Salam. Salam kemana? Sambil nengok kemana? Ke kanan dan ke kiri. Apa kalimatnya? Assalamualaikum
warahmatullah. Salam artinya selamat dan sejahtera. Alaikum atas kamu. Kamu siapa? Kamu orang muslim saja? Tidak. Kamu siapa? Kamu manusia saja? Tidak. Salam sejahtera bagi kamu semua. Dari lurusan pandangan kita ke depan, ke belahan bumi sebelah kanan, kita ucapkan salam. Lalu ke sebelah kiri. Itu menunjukkan bahwa Islam itu dari mulai mengakui Allah Maha Besar, ujungnya adalah apa? Damai, selamat satu sama lain. Maka kata Nabi apa? Al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu orang yang menjadikan orang-orang yang lain adalah orang muslim yang lain selamat dari kejahatan tangannya dan mulutnya. Jadi umat Islam yang benar adalah umat Islam yang cinta damai, bukan berantem. Yang lucu, yang diberantemin adalah masalah agama. Saling kafir mengkafirkan, saling bid'ah membid'ahkan. Di masjid nggak nyaman, ribut masalah agama. Jadi muslim yang benar, muslim yang cinta damai. Nah, upaya khusyuk yang ketiga, memahami makna bacaan, insya Allah kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Semoga dari hari ke hari, dengan kerendahan hati kita di hadapan Allah, Allah terus bimbing kita di jalan ridhonya, dapat menunaikan sholat khusyuk sehingga merasa ringan dan nikmat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.